Trava di Nohi. Halo sobat, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ketiga TV drama series The Exorcist season pertama. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, 5 bulan sebelum kejadian kerasukannya Casey, Catherine yang sedang mengemudikan mobil bersama dengan temannya, yang ternyata saat itu kita akhirnya tahu tentang penyimpangan seksual Catherine yang ternyata penyuka sesama jenis. Saat itu percakapan mereka sangat intim perihal kesukaan mereka antar satu sama lain. Namun tak lama dari itu, sesaat teman Catherine yang bernama Julia meminta Catherine melihatnya dalam kondisi sedang mengemudi. Kecelakaan mengerikan pun terjadi sesaat seorang pria yang terlihat seperti Pazuzu tiba-tiba muncul di tengah jalan, sehingga membuat Catherine membanting kemudinya dan mengakibatkan Julia seketika tewas di tempat dengan luka yang sangat parah. Namun beruntung, Catherine masih selamat saat itu. Di sisi lain, rencana kedatangan Paus Bastian nampaknya mulai dipersiapkan dengan datangnya Pendeta Bennett yang menjadi ketua Dewan Keamanan Paus Bastian, di mana ia bertemu dengan Angela di hotelnya yang sebelumnya dapat kita lihat seorang pria gila sedang berteriak-teriak di dekat sana dan mengucapkan kalimat-kalimat aneh perihal iblis. Sementara itu, Markus yang mengetahui soal kasus pembunuhan massal di salah satu tempat akhirnya mendatanginya, yang terlihat saat itu lokasi tersebut telah dijaga ketat oleh kepolisian. Dan saat itu Markus bertemu dengan dua orang pria berkulit hitam yang rasis, di mana mereka menduga pembunuhan itu dilakukan oleh remaja berkulit putih. Sampai akhirnya salah satu pria mengatakan bahwa beberapa korban itu ternyata kehilangan bola matanya yang nampaknya dicongkel oleh pelaku pembunuhan. Mengetahui hal itu, Markus pun mulai bertanya dengan kedua orang pria tersebut tentang hal apa saja yang mereka ketahui perihal kasus pembunuhan itu. Lalu scene berpindah ke Thomas yang sedang berbincang dengan Henry di gereja, di mana Henry mengkhawatirkan soal keadaan Casey, anaknya yang ia rasa bukan Casey yang selama ini ia kenal. Serta perbincangan soal kecelakaan yang dialami Henry ternyata terjadi sesaat rangka bangunan menimpa kepalanya, sehingga membuatnya tidak lagi dapat berpikir atau bekerja dengan normal kembali. Dan selepas dari perbincangan itu, tak lama muncul Markus di gereja tersebut, di mana hal itu membuat Thomas nampaknya memberi saran dan memperkenalkan Markus kepada Henry yang dapat menolong Casey. Kembali ke Casey yang terlihat sedang mencoba gaunnya untuk dipakai ke acara mengenang Julia, temannya Catherine yang telah meninggal. Di mana saat itu, tak lama ketika Catherine mengecek kesiapan Casey untuk segera pergi, Casey lagi-lagi bertemu dengan iblis Pazuzu, di mana Pazuzu dengan hebatnya membawa sebuah gaun terbuka yang mahal untuk dipakai Casey ke acara. Dan di tempat yang berbeda, Markus ternyata telah berada di rumah Henry bermaksud untuk melakukan observasi perihal iblis di tubuh Casey, di mana entah apa yang ditemukan Markus, ia seketika ingin segera berbicara dengan Casey sesaat dirinya membuka kotak musik miliknya.
Kedatangan Paus Bastian ke Chicago yang dipromotori oleh Maria Walter akhirnya berjalan ke tahap selanjutnya, di mana terjadi diskusi antar para pendeta dan penanggung jawab acara. Diskusi itu juga dihadiri oleh seorang kardinal bernama Guillet yang menjadi tangan kanan Paus Bastian untuk menangani kehadirannya ke Chicago. Ketika itu terjadi perbincangan serius soal saran Maria perihal Paus Bastian yang diinginkannya berkunjung ke daerah kekurangan, dalam artian kawasan miskin di Chicago, yang saat itu seketika ditolak Bennett yang mengatakan kawasan tersebut beresiko tinggi mengancam keselamatan Paus Bastian, di mana kawasan tersebut ternyata mencakup wilayah gereja yang dinaungi oleh Thomas. Ketika itu, Thomas mencoba meyakinkan orang-orang di sana bahwa walaupun kawasan atau gereja yang ia naungi terdapat banyak umat yang miskin, namun ia meyakinkan kebanyakan umatnya memiliki ketaatan yang kuat kepada Tuhan dan mengatakan bahwa kehadiran Paus Bastian akan menjadi berkah yang luar biasa untuk umat-umatnya. Yang tak lama dari itu, suara teriakan kencang mengganggu diskusi tersebut, di mana pria gila yang sebelumnya kita lihat berada di sekitaran Hotel Angela ternyata membakar dirinya sendiri di jalanan. Di sisi lain, Casey yang diyakini keluarganya dirasuki iblis akhirnya membuat dirinya diinterogasi oleh Markus dan Thomas di dalam salah satu ruangan di gereja. Ketika itu, awalnya interogasi itu dilakukan oleh Thomas, namun karena dirinya tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi seseorang yang kerasukan, interogasi tersebut pun langsung diambil alih oleh Markus. Pada awalnya, Markus menanyakan beberapa pertanyaan seperti keahlian Casey dalam berolahraga, serta menanyakan tentang hubungannya bersama Catherine, apakah baik-baik saja. Namun, interogasi tersebut seketika menjadi tegang sesaat Markus terkesan menjelek-jelekan Casey yang tidak lebih baik dari Catherine. Sampai akhirnya Markus menunjukkan kotak musik kecil milik Casey yang di dalamnya terdapat 3 benda, yaitu jam tangan, sehelai bulu hitam, dan sebuah kaca lipat berwarna hitam, di mana benda-benda tersebut membuat Markus penasaran dari mana Casey mendapatkannya dan menduga itu diberikan oleh seseorang yang nampaknya itu adalah Pazuzu. Karena setelah dari itu, Pazuzu pun muncul mendekati Casey. Mungkin kalian juga bingung kenapa benda-benda tersebut terkesan aneh dan penting, padahal hanya terdiri dari sebuah jam, sehelai bulu, dan kaca lipat. Gua sendiri tidak terlalu yakin, namun nampaknya benda-benda tersebut telah disadari Markus memiliki energi negatif. Oke, selanjutnya Markus yang telah lama dalam dunia pengusiran setan ini nampaknya mencoba untuk berinteraksi dengan iblis yang berada di dalam tubuh Casey, di mana ia terus-menerus memojokkan Casey sampai akhirnya kondisi ruangan tersebut terlihat mencekam karena benda-benda mulai bergerak sendiri sembari Markus terus mengoceh agar iblis dalam tubuh Casey dapat berbicara. Lalu tak lama, tiba-tiba suara Casey berubah menjadi suara pria, yang itu sudah pasti adalah suara Pazuzu. Ketika itu, Pazuzu mencoba mengintimidasi Markus dengan membuka memori kelamnya soal Gabriel yang tidak dapat diselamatkannya. Saat itu, Markus mengira iblis yang merasuki Casey sama dengan iblis yang merasuki Gabriel yang bernama Baptist. Namun seketika terbantahkan saat Pazuzu mengatakan bahwa ia bukanlah Baptist, tapi sangat menghargai pekerjaan Baptist yang setelahnya Markus meminta Pazuzu untuk berhenti, di mana semua kejadian itu ternyata telah direkam oleh Thomas. Sekedar informasi saja bahwa sejauh ini
Markus maupun Thomas belum tahu nama iblis yang berada di dalam tubuh Casey. Oke, kita lanjut ke ceritanya, di mana setelah Markus dan Thomas menyelesaikan sesi interogasi terhadap Casey yang telah direkam, rekaman tersebut langsung diberikan kepada Uskup Egan, pimpinan gereja yang Thomas naungi, di mana saat itu juga hadir Bennett di sana. Ketika itu, lagi dan lagi, Uskup Egan kembali mengatakan bahwa Casey membutuhkan psikiater ketimbang melakukan pengusiran setan, di mana bukti rekaman tersebut tidak serta-merta membuat dirinya percaya. Terlebih, Bennett nampak setuju dengan pemikiran uskup tersebut. Namun, informasi mengejutkan pun muncul ketika Bennett memberikan surat perintah dari Roma untuk Markus yang berisi tentang dicopotnya gelar pendeta milik Markus serta dirinya yang diasingkan akibat insiden pengancaman Bennett oleh Markus menggunakan pistol pada episode pertama kemarin. Dicopotnya dari gelar pendeta tentu membuat Markus ketika emosi, di mana ia mencoba memperingatkan Bennett bahwa para iblis ini nampaknya berbagi informasi untuk melemahkan para pengusir setan seperti Markus, dan sedikit menyinggung soal kematian beberapa orang di sisi kota Chicago, di mana para korban kehilangan beberapa organ tubuhnya. Namun saat itu nampak Bennett ikut emosi dan menyuruh Markus untuk pergi dari sana. Sementara itu, adegan singkat namun aneh pun terlihat ketika Casey telah menggunakan pakaian terbuka yang diberikan Pazuzu. Ia yang awalnya sedang mencatok rambutnya tiba-tiba melakukan hal aneh entah apa, di mana ia seperti menempelkan alat catok tersebut ke bagian tubuhnya sesaat dirinya melihat Pazuzu berada di sana. Kondisi tertekan akibat dirinya telah dicopot dari gelar pendeta membuat Markus nampak depresi, di mana ia terlihat sedang meminum alkohol di dalam gereja. Yang tak lama muncul Thomas bermaksud untuk memberi semangat kepada Markus. Ketika itu, Markus merasa jika ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi akibat dirinya telah diasingkan. Namun saat itu, Thomas mengatakan bahwa dicopotnya gelar tersebut tidak serta-merta dapat menghilangkan bakat yang telah Tuhan berikan untuk Markus, di mana Thomas meminta Markus untuk tidak menyerah karena Casey membutuhkan mereka. Melihat Markus nampak kehilangan sedikit semangatnya membuat Thomas berniat untuk mempelajari pengusiran setan, di mana ia meminta Markus untuk mengajarinya. Namun saat itu entah kenapa Markus terlihat tidak yakin dengan kemampuan Thomas, sehingga ia menyarankan Thomas untuk sementara waktu memantau keadaan Casey sampai iblis di dalam tubuhnya benar-benar menunjukkan diri, sembari memperingatkan Thomas bahwa melakukan pengusiran setan sendirian dapat membahayakan karir dan jiwanya. Lalu kembali lagi ke Casey dan Catherine yang telah berada di ruangan ganti para pengisi acara untuk mengenang kematian Julia. Saat itu terlihat di ruangan tersebut mereka mengenang Julia dengan cara meminum whisky yang merupakan minuman kesukaan Julia. Namun tingkah aneh ditunjukkan Casey sesaat ia dengan tidak sopannya mengambil botol whisky tersebut yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk teman-temannya Julia saja. Dan tak lama dari itu, Catherine yang berusaha membawa Casey pergi dari ruangan tersebut membuat Casey berbicara asal dengan mengungkapkan rasa syukurnya bahwa bukan kakaknya yang tewas dari kecelakaan mobil melainkan Julia, serta mengungkapkan tentang Julia yang merupakan cinta sejati dalam hidup kakaknya. Yang tak lama, Casey pun diusir oleh salah satu wanita pimpinan di sana.
Setelah kejadian itu, acara pun dimulai dengan beberapa wanita melakukan tarian balet di panggung yang disaksikan semua orang, di mana tarian itu dipersembahkan untuk teman mereka Julia, juga untuk Catherine yang diharapkan dapat segera pulih dan kembali menari bersama mereka. Namun, di sela-sela pertunjukan itu, nampak kita lihat Casey yang juga ikut berada di sana. Terlihat tubuhnya dibelai oleh tangan seorang pria yang sudah pasti itu adalah Pazuzu. Di tempat lain, Thomas yang ternyata diundang Maria Walter untuk ke rumahnya tiba-tiba mendapatkan cek berisi nominal uang $100.000 yang tentu seketika membuat Thomas terkejut. Ketika itu, Maria mengatakan bahwa uang tersebut dapat digunakan Thomas untuk umat gerejanya yang kekurangan. Di sini kita juga akhirnya tahu soal suami Maria yang dikatakannya sedang sakit parah dan hanya tinggal menunggu waktu untuk meninggal. Maria juga memikirkan tentang kota Chicago yang ia kira sedang dalam masa sulit akibat tingkat kemiskinan yang tinggi, di mana ia berharap Thomas dapat menggunakan uang tersebut sebaik-baiknya. Lalu kembali ke acara menggenang Julia, di mana saat itu nampak kita lihat Casey berada dalam kondisi kecemasan yang tinggi, sehingga membuatnya seketika pergi dari tempat itu yang selanjutnya disusul oleh Henry. Namun sebelum lanjut ke sana, kita dibawa ke scene ketika Marcus yang nampaknya pergi mengunjungi ke kediaman keluarga Rains tiba-tiba bertemu dengan Bennett yang menaiki mobil. Di mana saat itu Bennett meminta Marcus untuk masuk ke dalam mobil. Pertemuan itu bukan tanpa alasan, di mana nampaknya Bennett mencurigai sesuatu tentang gereja yang telah disusupi, dan sedikit membahas soal pria gila yang sebelumnya terbakar di luar hotel, di mana Bennett mendapatkan informasi dari polisi bahwa api yang membakar pria tersebut menyala sendiri tanpa adanya pematik api. Singkat cerita, mereka juga membahas soal kematian beberapa orang di Chicago yang sebagian organ tubuh mereka hilang, di mana Marcus mengira itu digunakan untuk melakukan ritual pemanggilan setan yang mereka sebut vocare pulvere. Perbincangan itu juga menunjukkan tentang kekhawatiran Bennett soal keselamatan Paus Sebastian yang ia rasa Paus tidak seharusnya datang ke sana. Dan sebelum berpisah, Bennett terlihat memberikan sebuah amplop yang ternyata berisi tiket bus kepada Marcus. Menariknya di sini, di balik tiket tersebut juga tertulis nama-nama dan alamat dari orang-orang yang nampaknya disarankan Bennett untuk Marcus kunjungi. Lalu kembali lagi ke Casey dan Henry yang ternyata telah berada di dalam kereta, di mana Henry terlihat sedikit menasihati Casey tentang tingkahnya yang aneh di hari penting untuk kakaknya. Namun, sebelum selesai berbicara, Henry tiba-tiba tertidur. Yang selanjutnya, kejadian mengerikan pun terjadi ketika kereta itu berhenti dan penumpang baru memasuki kereta. Seorang pria mesum terlihat melecehkan Casey dengan memeluknya, sehingga tak lama muncullah Pazuzu di kereta tersebut, di mana ia seketika mencium Casey, dan tiba-tiba Casey mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Sampai-sampai ia menyerang pria mesum tersebut hingga terpental. Tidak hanya itu, kejadian aneh terlihat saat lampu di kereta dan ponsel orang-orang yang berada di sana tiba-tiba mati sendiri. Dan saat itulah pria mesum tersebut kembali diserang, di mana Casey terlihat mencakar-cakar dada dan mematahkan rahang sang pria yang berhenti saat Henry telah terbangun dan memanggil Casey. Lalu episode ketiga ini pun berakhir.
Oke, sobat, lagi dan lagi kehadiran Pazuzu kembali menimbulkan korban, di mana ia dengan sengaja menggunakan tubuh Casey untuk melakukan tindakan kejamnya. Pada episode kali ini kita juga akhirnya tahu soal beberapa organ tubuh dari korban pembunuhan yang hilang ternyata digunakan untuk ritual pemanggilan iblis, di mana sesuai perkataan Markus, ritual tersebut dapat memanggil lebih dari satu iblis. Mungkin itulah menjadi cikal bakal meningkatnya kasus kesurupan yang berada di Chicago. Lalu soal Markus yang sekarang entah akan melakukan apa, terlebih dirinya yang telah dicopot dari gelar pendeta, di mana nampaknya Markus akan mengunjungi orang-orang dari daftar yang diberikan Bennett kepadanya. Serta pertanyaan kita tentang penyusup yang nampaknya telah memasuki ke dalam tubuh organisasi gereja. Kira-kira siapakah orangnya? Apakah orang-orang tersebut merupakan orang penting yang ada kaitannya dengan kedatangan Paus Sebastian? Nantikan di episode-episode berikutnya. Oke, sobat, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.